5, 4, 3, 2, 1, go. Bentar ya. Yuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oh iya, pada mati semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Sip pokoknya ya. And so good morning everybody in this Tuesday best. We are gonna to continue for our agenda like sharing dosen in for research Mbak Istia. Jadi we have a big theme listening to the students that want to know more about podcast. We have great speakers which have been started in podcasts, especially they are Miss Dewi Kurniawati, and then hello Miss Dewi. And then Miss Nunun Indrasari ada, and then this one is Miss Fitra Ansar. Okay, okay. Today, I ask them all the questions related. I'll help you to ask to the speakers. Tapi sih paling enak ya langsung aja nanya gitu. Oke, berdua ya, Miss Isti, Miss Mei agak kesini, Miss gak kelihatan, Miss Mei bukan? Deddy kok jadi penyuruh, Om Deddy? Miss Mei memantau. Let's join Miss Mei. Okay, we have until jam berapa Miss Isti? 11.30 ya, 11.30. So all the speaker just give us the explanations for your presentation. There is no limitation in 10 minutes, 15 minutes atau berapa, nggak ada. To ask them, nggak usah malu-malu, nggak usah sering. Welcome to our great speakers, Miss Dewi, Miss Nunun, and also Miss Fitra. Just start. Thank you. Ayo siapa dulu? Beb? Ketua dulu, ketua, Bu Ketua. Ketua, oke, ketua. Miss Dewi. Miss Dewi, are you there? I'm here. Udah lagi nganuin ini nih, ngurusin kameranya ini kok nggak bisa keluar. Kamera. Is there any what is it to be shared, Beb? Screen? PowerPoint-nya atau apa? Start from Nunun deh. Mulai dari Nunun aja. Oke, Miss Nunun, Miss Nunun. Oke. Miss Nunun dulu ya. Nah, unmute, Miss. Oke, ya. Pindah tempat dulu. Ya. I want to share something. Okay.
Sebentar, ini kok lemot banget ya? Can you Aku hear? enggak loh, Miss Nunun. Enggak ya? Bentar, muter-muter Enggak terus. lemot maksudnya. Ya, nggak apa-apa ditunggu. Alah, Bang Satria. Ini ya. Nggak bisa jalan ya. Nggak bisa jalan ya ininya. Udah dibuka belum, Mbak, slide-nya? Udah, cuman ini muter-muter terus ininya. Muter terus ya. Kayaknya laptop saya yang bermasalah. Tunggu ya. Ya. Atau tanpa PPT juga nggak apa-apa sih sebenarnya, kan ini kan podcast ya, jadi bisa aja langsung. Jadi misalnya Miss Nunun mau bicara apa atau Miss Dewi mau bicara apa, diomongin, terus nanti kalau partisipan mau bertanya kan langsung bertanya. Apa lagi? Oke, can you see my screen? Oh, belum ya? Not Oke yet. ya? Bentar, OTW Baru mau mungkin. mulai. OTW. Ya. Udah, Mbak Nunun. Udah ya? Udah. Lovely banget loh, PPT-nya keren. Bentar, ini nggak bisa di slideshow. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Well, it's nice to be here with Bapak Ibu dosen and also the students of English education. Sebenarnya saya grogi ya, di sini banyak sekali dosen-dosen yang lebih kece, lebih senior di sini ya. But I want to try to share Tapi something tetap about cantik kok, Miss listening. Nunun. Saya kira ini cuman internal mahasiswa aja kemarin. Jadi ya just post about listening activities during pandemic. Well, in this presentation, I would like to share a little bit about the overview of listening, and then the listening in UFL classroom, and the last one is research in listening skill. Now let's start from the first point about an overview of listening skill. We review a little bit about what is listening. So we have known about the differences between those two things, about the differences between listening and also hearing. So listening here is a mental process, while hearing is a physiological process. Mental process here means when someone is listening something, they use they receive sounds and then they proceed sounds that they receive in their brain so that they can understand and also comprehend what they are listening, what they are listening. And then hearing is just about the physiological process. It means that when someone is hearing, he or she uses parts of bodies, especially ears, to receive sounds from outside their body. So this is the differences between listening and hearing. And then it's about how to learn
listening. There are two ways to learn listening, especially in L2. The first is intensively, learning intensively, and then the second one is extensively. So listening intensively means that when we teach the students in class and we focuses more on form and also the components of the language. For example, we are paying more attention to pronunciation and also grammar, vocabulary, rather than overall meaning. It is usually done when the students listen something, they do a worksheet or any other task. And then the difference between the other way to learn listening is extensively. It is rather different with intensive listening. It is about all types of listening activities that allows learners to receive a lot of comprehensible and enjoyable listening input. So the exposure of massive input of listening material itu ada di extensive listening. We can do extensive listening by teacher directed and also self-directed listening. We can, as a teacher, direct the students to listen some stretch of language, for example, narrative stories or TED Talk videos or others, or it can be done also in self-directed listening without any instruction from the teacher. And then the second part is listening in EFL classroom. I divided into 3 parts here. The first is listening materials, and then listening activities and assessing listening. Now let's start from the listening materials. So it is really important for the teacher to find the appropriate materials for listening so that the students can be more motivated in learning listening. So how do we select EL listening materials? The first is we have to know the level of difficulties. The listening materials should be pitched at the right level. So we have to know the students' level, and then we have to find out the listening materials that match with their English level. We can use authentic materials and also simplified materials. Authentic materials is good for advanced level to develop their listening fluency, while simplified materials is rather for low learner atau low students proficiency, especially in listening. And then the next is the content. We also have to pay attention on the content of listening materials. There are lots of listening materials out there, but we have to choose which one is appropriate, which one has, which one contains language features that can engage students' attention. So we also have to evaluate the content of listening materials. And then the next is enjoyable. So in extensive listening, the student should enjoy their activities in listening. It can be done when the students do extensive listening. They can choose their own listening materials, which is enjoyable. Maybe because the interest of some students are different, so they can choose freely about the listening materials that match with their
passion or match with their hobbies and etc. Because interesting materials can attract students' attention and motivate them to learn. Halo? Halo, Assalamualaikum. Salam, Miss Nunun. Unmute ya. Miss Nunun? Okay. No problem, maybe. Okay, yeah, something's problem maybe happened to Miss Nunun. Okay. Well, directly, babe, will you continue Miss Nunun's explanations? Okay, I'm trying to complete the explanations of Ms. Nunun's Explanation. presentation. I think it's like a podcast, so I'm trying to make it more enjoyable. Okay, I don't have any PPT actually. It's okay, babe. Yes, I know, we know. Hah? You just go, babe. Miss So, Au, berarti I'm trying bisa to... langsung dijawab itu pertanyaannya Mr. Said. Ya, ada Mr. Apa Said. tuh? Miss, gimana sih Saya tadi caranya kalau out sendiri. di sinyalnya. chat box? Oh, itu ada tuh. Ya. Oh, Miss Nunun ya? Ya, tadi keluar sendiri kayaknya sinyalnya. Keluar ya? Miss Nunun ya. Masih ada Miss Nunun. Ya. Jadi kamu langsung tanya jawab, apa gimana nih? Tanya jawab aja ya. Ya, Langsung Miss, podcast ya. gimana Langsung sih aja, nggak caranya apa-apa. mengingat isi monolog atau dialog dengan baik pada saat tes, di mana kita nggak bisa buat catatan poin-poin dari isinya. Oke, oh jadi bagaimana cara mengingat isi? I think that we don't have to remember. We need to understand the main point of the listening content at the time, and then you have to make simple notes, yeah, in your paper. Then you can try to guess the answer. Actually, there is a method regarding to these questions. Jadi kalau tanya, Miss, kalau ini we talk about rehearse. Jadi harus latihan. Karena untuk latihan fokus itu juga butuh waktu ya. Jadi nggak bisa juga langsung seperti itu. We have to practice. Jadi harus fokus, konsentrasi, dan nggak perlu. We don't have to remember. We don't have to remember all the utterances. We just have to take the main point, and then we need to know the questions is gimana cara mengatasi keterbatasan technical words yang ada dalam monolog atau dialog. Ini ada mungkin yang mau jawab dari teman-teman from Miss Nunun or Miss Dewi? Gimana cara mengatasi keterbatasan technical words yang ada dalam monolog atau dialog? Kan kalau misalnya pakai konteks clues seperti dalam reading, nggak memungkinkan karena oral monolog atau dialog nggak bisa kita putar berulang kali. Ya, biasanya cuma sekali ya. Saya punya masalah dalam listening khususnya pada saat tes, yaitu saya mudah sekali ke distract dengan suara atau hal lainnya. Juga kalau sudah kelamaan saya sering ngerasa ngantuk dan kurang konsentrasi.
tidur aja ya. Kadang juga aku ngerasa gugup kalau jadi bingung ini apa itu. We talk about rehearse and also semakin banyak kosakata yang kita punya, semakin memudahkan untuk melakukan mengerjakan sebuah tes. So it doesn't mean that you can do it at once. You have to practice all the time. And then you have to try yourself to be concentrate on something, and also you have to find any ways to find your own way in doing this kind of test. Jadi biasanya kalau saya pribadi, I have to figure out my mistakes and my weakness. Then I have to find the solution. Yeah, which one is the appropriate technique that I can use to solve or reduce this problem. Jadi kalau saya sendiri tidak konsentrasi mengerjakan seperti ini, berarti selama ini mungkin saya kurang bisa fokus. Ya saya sih kembali lagi sebelumnya saya harus ngapain sebelum untuk menjalani tes ini. Ini juga yang beberapa masalah yang saya hadapi di kelas listening ya. Banyak yang Miss terlalu cepat, bisa diulang nggak Miss? Mungkin karena selama ini kita kebiasaan, ini juga salah satu cara untuk menilai kembali sebagai dosen ya. Selama ini kita memberikan kesempatan untuk kalau diberikan ke siswa diulang lagi, diputar lagi. Mungkin kita punya harus ada harus ada di arrange setiap pertemuan. Misalnya pertemuan pertama mungkin bisa diulang 3 kali, tapi pertemuan berikutnya kita mulai melatih mahasiswa untuk memutar audio cuma sekali seperti itu. So we try to help them seperti itu. Dan siswa juga you have to activate your awareness that this is my weakness, so I have to find my own solution. Jadi misalnya saya practice juga di rumah, jangan hanya because we just have 12 meetings actually, so I think it is not enough for practice, so you have to find another time to practice again. Seperti itu. Iya, bisa ditambahin mungkin Miss Nunun bisa kasih example-nya yang mungkin yang extensive listening tadi kan ya, bisa for listening for pleasure, so that word-nya yang belum biasa didengar mungkin bisa dipelajarin di extensive listening-nya itu seperti apa contohnya, mungkin bisa membantu kali ya. Okay. So I really agree with Miss Fitra that the frequency of practice listening. So we have to do repeated listening. So for example, for the first time we listen or we watch the movie with the subtitle, and then we repeat again with our L1 language subtitle, and then we with English subtitle, and then we repeat again for the third time with no subtitle. It is also very useful for us to be used to receive the input of the listening materials. And then selain frequency, it is really important to noticing the language feature that we have listened. Jadi tidak hanya repeated listening without any notice, tanpa memperhatikan apa yang ada di dalamnya. So it is really important to notice the language feature, for example, the tenses or the word choice or also the word stress, dan juga pronunciation. Dan juga social interaction is also useful to improve our English proficiency, especially in listening, because in interacting with other, we have to listen to the speaker, and then we have to replay with the appropriate jawaban yang
pas gitu ya kan. So social interaction can increase amount of language use and also the language fluency. Language fluency means the students can easily listen to the listening materials with good accuracy and comprehensible like this, I think. Oh, satu lagi, motivation mungkin ya. Motivation. Yeah, motivation, because no motivation, no learning, I think. So you have to have motivation first before you Berawal dari do. motivasi ya, keinginannya. Yeah. Okay. Today's technology is higher and higher. Maybe the example from Miss Nunun yang tadi apa Miss nonton kartun tapi kartunnya bahasa Inggris gitu ya. Yeah, joining webinar also it's very useful. Joining webinar BP ya. Jadi bisa menambah English words so that bisa fokus meskipun kalau misalkan lagi tes gitu, are we allowed to taking a notes or bring some notes for noticing the English word atau poin-poinnya? Bisa nggak sih, Miss? Ya, Miss Aulia. Miss Aulia. Actually, different tests has their own rules, yeah. So and then maybe if it's a load, so you can anticipate that, so you can make some notes regarding to your test. But if it's not a load, so maybe one thing that you need to focus on is the main idea or the questions regarding to the test. So read the question first, read the choice first, gitu ya. Yeah. Before to find the key point. Okay. Jadi sebelum audionya diputar, baca dulu soalnya ya, gitu. Yeah. Pilihannya gitu, baru bisa mengerti maksudnya apa, nanti bisa terlihat dari soal dan pilihannya itu ya, Miss ya. Maksudnya monolog you have to pay attention to the questions. Temanya apa gitu. Yeah, but you don't have to directly make your own assumption. So you just make like, oh, maybe the questions talk about this, but you cannot guess it directly. You have to relate it with the audio. So at least when you listen to the questions, you know that these questions wants to ask about this topic, but you don't have to make any assumptions regarding to those options. You have to listen the audio and also concentrating with the key points. Oke. Ini ada sambungannya, Miss, berarti dari Mr. Agus. Jadi cara menentukan difficulty level pakai assumption saja atau pakai metode yang khusus tadi? Ada sambungannya berarti assumption-nya tadi itu. Dari Mr. Agus. Oke. Mungkin menentukan difficulty level of listening materials itu paling tidak kita punya script-nya, atau we listen to what language expression they use. Itu ada kalau nggak salah ada website untuk menilai atau menentukan seberapa difficult-kah teks itu atau seberapa difficult recording yang itu kalau nggak salah namanya Lex Tutor kalau nggak salah namanya. Aplikasi gitu ya, Miss ya, jadi? Iya, kayaknya aplikasi Lex Tutor itu bisa menentukan vocabulary profilernya itu high atau gimana gitu. Ada itu kayaknya. Jadi kita tinggal upload our audio gitu, terus nanti ada description-nya atau gimana modelnya? Iya, kita copy paste the transcript. Oh, only a transcript. Ya, copy paste transkripnya ke situ. Jadi nanti secara otomatis muncul vocabulary-nya, karakteristiknya seperti apa. Tapi saya juga belum coba. Nanti mungkin bisa dicoba bareng-bareng. Tapi itu mungkin lebih kepada soalnya ya. Tapi untuk kalau meng-assess diri sendiri ya itu bagaimana caranya we can find the lexical resource or we can get the point related to the questions. Nah, itu.
Jadi kalau untuk menentukan difficulty level untuk pribadi, so you have to make some notes regarding to that competencies. Maybe there is tadi ya. Yeah. Ada nggak contoh soal listening? Apa? Miss, ada nggak contoh soal listening yang bisa kita lihat perbedaan difficulty-nya gitu? Contoh soal listening yang bisa kita lihat Ya. perbedaan difficulty-nya. Maksudnya sounds-nya be like what gitu. Kalau ya yang intermediate seperti apa gitu, yang advance seperti apa gitu. Kayak mana contohnya? Clusternya kayak vocabulary gitu ya. Ya, kalau Iya. menurut saya, iya, the vocabulary choice, the word choice, and also the length of the recording, itu sih kayaknya ya. Text speed-nya juga ya. Ya, the speed rate-nya. Yes. Jadi menarik sebenarnya pertanyaannya Mr. Said itu menarik itu. Kan kita suruh denger musik terus nonton film ya. Sementara yang diujikan itu nggak sama seperti yang kita dengarkan di secara umum gitu kan. Nah, makanya seperti apa contoh sounds-nya gitu. Sounds dalam tes yang membedakan difficulty levelnya gitu. Apa ada nggak contoh-contoh sounds-nya gitu? I don't prepare about that first. Maybe Kalau yang actually there are many things that we need to. There are some variables that we have to understand and we have to measure. First, maybe about the word count, speed, and also text type. This one is social, about social or talking about academic. Yeah, so both contents are different. Yeah, and also the length, like what Miss Nunan said just now, and also about the information. Yeah, information density. Yeah, about the distinction. Yeah, and the inference type. Yeah, so many things that we need to consider. And it is also supported, talking about difficulty, yeah, on listening, it is actually stated by Ross, yeah, 2002, yeah, talking about the difficulty. So I have searched right now, talking about listening. So they talk about, yeah, same with what Ms. Noonan said just now, that it's about word count, text speed, and also there are 9, if I'm not mistaken here. But talking about the examples, I don't prepare about the examples. Okay. Maybe Miss Dewi. Miss Dewi mungkin bisa nambahin? Yeah, maybe in doing the test, you have to find the keyword of the question, the same as reading, ya. Ada triknya Miss Dewi nemuin keywordnya di bagian sebelah mananya, awalnya atau gimana? Kan biasanya kan di pertanyaan itu sama sih seperti ada pertanyaan yang di stressnya. What does it, kerjanya apa gitu yang dimaksud di pertanyaan itu stresnya di mana. Nah, itu cari pas didengar itu konsentrasi di keywordnya di perkataannya itu. Itu jadi nggak perlu semua didengar. Nggak perlu semua didengar aja ya, Miss ya. Ya, mungkin kalau kita konsentrasinya ke keywordnya itu loh. Oke, fokus di keyword gitu ya. Jadi membedakan dia itu sulit apa enggaknya itu dari diksi dan juga panjangnya teks gitu ya. Ada banyak nih. So from this one ya, I got it from this internet ya, talking about difficulties. So many things to be measured. First, word count, text speed, individuals and object, text type, yeah, length, and also distinction, inference, and also information density. So there are 9 criteria or indicators that we have to measure if we want to know about the difficulties of the task. Saya boleh nambah. So you can search it directly. I will put it in this chat box. Oke. Turul, saya boleh nambah.
Oke, boleh. Dikit aja tapi ya. Iyalah, kan peran utamanya bukan. Saya cuma tadi kan yang misalnya practice listening, yang tadi extensive listening kan by watching movie, cartoons, or listening to the music, or listening to YouTube, whatever it is. We call it as extensive reading. Kalau extensive reading itu biasanya, extensive listening. It's a way to improve your listening fluency, not listening comprehension. In my opinion, it's like that. So, yang disebut dengan listening fluency itu hampir sama dengan reading. Jadi lebih ke speed, lebih ke kecepatan kita dalam menangkap audionya. Kemudian, ya itu berarti kalau misalnya building fluency, berarti ya building our listening speed. Jadi kalau masalah difficulties, it will be depends on each person. Jadi mungkin saja saya misalnya mendengarkan audio mudah bagi saya, ternyata itu tidak mudah bagi Miss Nurul misalnya. Jadi the same text maybe it will be different for each person. Ya kan? Kemudian one's ability level itu decide whether a given listening text is easy or not gitu. Jadi kalau listening itu depends on the person, not depends on the text or depends on the audio, because ya itu standardized-nya itu beda. Tahu saya seperti itu. Dan kita memang harus sedikit membedakan which one is extensive, which one is intensive. Bukan begitu? Oke, terima kasih Miss Istri jawabannya. Sama ya Miss Istri ya. Kayak di extensive reading sama extensive listening-nya ya. Sama. Dan juga kita sebagai yang misalnya memberikan mata kuliah ataukah sebagai guru bahasa Inggris, maybe first if you want to assess your students, you need to know the capability of your students first. Then you can make the questions which is appropriate for them by those criteria of difficulties, like you have to see the text, you have to see the level of information, and also those items that I have mentioned before. Ya, gitu Mr. Sayyid. Halo Mr. Sayyid. Masih mau ditambahin lagi sama Miss Nunun? Ya, mungkin every test has their own goal, right? So we have to differentiate. Ketika kita membuat tes itu tujuannya untuk mengukur apanya, listening element yang mana. Itu biasanya untuk intensive listening, but in extensive listening kebanyakan tidak ada tes, because extensive listening itu poinnya adalah the exposure of listening input. Jadi mereka mendapat listening for pleasure. Jadi mereka bisa memilih sendiri materialnya yang sesuai dengan keinginan mereka, yang mereka bisa comprehend easily gitu. Jadi in extensive listening itu maybe we just monitor the students' progress time by time. Jadi tidak testing, karena testing can pleasure. Iya, ini Mr. Sayyid terus sama Mr. Satri Zahra ya. Mungkin mahasiswanya malu-malu kali. Can directly ask to our expert guys. Nggak usah malu-malu Ari gitu. Mungkin lebih ke apa ya, tips, trik gitu ya, steps di listening maksudnya gitu ya, Mr. Sayyid ya. Mana ya? Yeah, maybe to the extensive listening. Extensive listening can be done for from low until high level students of English proficiency. Jadi misalnya di low students, they can do self-directed listening, mencari listening materials
yang match level seperti tadi di repeat with the high frequency by noticing, by motivation dan sebagainya. Kalau sudah merasa fluent in that step, you can increase atau mencari listening material yang lebih challenging lagi. Like that. Ya, stepnya ya apa ya? Itu tadi kali ya. Or you can use some listening application. Mungkin yang suka music, you can use lyric training. Ada itu lyric training application. Itu aplikasi untuk mengisi blank-blank yang ada di song lyric. Jadi you can choose your favorite song and then you read the song lyric while filling the vocabulary there. Nanti di akhir ada skornya. Itu mungkin lebih mengasihkan in practicing English by using song, especially in listening. You can also utilize like Wi-Fi campus ya. So if you don't have any quota, you can go to the campus. Yeah, so many applications actually that you can use, and also you can listen to BBC or VOA, yeah, to practice. But if you have a problem with quota, yeah, just go to campus or coffee shop, yeah. You just pay for the coffee and then you can activate your Wi-Fi. So, just possible. Yeah, you can also make listening journal. You can also make listening journal to know your own progress. Bisa menggunakan digital listening journal atau manual juga bisa. Jadi bisa melihat progres saya itu sampai mana gitu. We can analyze the listening strategy atau we can analyze anything in listening activities, kemudian di report ke jurnal kita, di learning journal kita. It can help us to manage mungkin kayak gitu. Listening journal bisa menggunakan Padlet juga bisa. You can post anything on your digital wall. Mencari video di YouTube misalnya yang ingin didengarkan, you can save, you can post to your Padlet. Jadi sewaktu-waktu bisa di-listen lagi seperti itu. Miss, kalau mau ngambil penelitian tentang listening, itu kira-kira yang lagi current atau yang lagi trend itu apa ya? Nah, ini. Kalau saya pribadi ya, Unmute. Oh. Unmute. Oh iya, sorry. Okay. Kalau saya pribadi ada pendekatan baru yang bisa kita pakai, metode baru like narrative inquiry that we actually from listening lecturers, Miss Dewi and also Miss Nunun talk about that. So we talk about the story, or we talk about the process of teaching listening, or the process of learning listening. So we can use that to do the research. So it is a good way in this pandemic situation. And also maybe you can make some research regarding to about listening related to linguistics
competence, like you can see you can relate it with phonology, yeah, phonology, phonetics, and others, and also, yeah, many things actually. Maybe from Miss Nunun. Yeah. We can mengangkat topik-topik listening, misalnya students perception. Jadi kita mencari persepsi siswa tentang listening class. Jadi kita tidak perlu go to class. During pandemic, it is in some parts it is impossible to go to school. Or we can also analyze the students' problem, or we can conduct online teaching and listening. Juga bisa. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk teaching listening virtually. Misalnya ada, kemarin saya baca di buku online teaching, itu ada engaging online learning, itu ada visual field trip. Jadi di sini it's like a field trip but through virtual. Jadi ada gambar, misalnya field trip ke Museum Lampung misalnya ya, kemudian ada voice-nya. Itu juga bisa kayaknya untuk online learning in listening. Saya pernah lihat dubber atau pengisi suara di Instagram itu juga pernah membuat visual field trip di museum di England kalau nggak salah. Itu ada juga. And I think it is a good material for listening to our students if you want to teach virtually. Jadi kebanyakan deskriptif, ya deskriptif kualitatif, atau tadi narrative inquiry, atau ya Mbak Dewi mungkin bisa menambahkan research design-nya mungkin. Untuk penelitian yang lagi tren sih memang sepertinya naratif ya. Naratif, karena kan ini sedang pandemi. This is the issue one, is to get a data in this research. Jadi ini nggak hanya untuk penelitian, this not only for listening. Bisa dianalisis dari sini. Screen share ya tentang ini. Bisa Mbak? Dicoba Mbak. Saya. Dalam Okay. In this pandemic era, researcher we may have some difficulties in conducting research for the student. Ini bisa pakai kalau dari yang kita sebagai guru atau teachernya, mungkin kita bisa menjadikan ini sebagai refleksi pengajaran kita secara virtual itu seperti apa, gitu. Bisa menceritakan itu. Oke. Naratif itu kan ini sebenarnya naratif cerita ya, story, nggak asal cerita, bukan hanya sekedar storytelling. You have to relate with ada nilai yang bisa kita kasih di story kita ini.
Ini berdasarkan teorinya Kalendin ini tadi. Itu sama ya. Oke, jenis-jenisnya sebenarnya yang paling enggak yang bisa sepertinya autobiografi ini bisa. Kemudian biografi yang nyeritain tentang tokoh itu. Kemudian critical sama photo voice itu bisa. Jadi dari ini you can use observation ya, photo voice itu jadi dari fotonya itu, dari dianalisis dari documentation-nya itu tadi. Oke, ada nggak yang mau ditanya lagi ya saya? PowerPoint-nya belum selesai itu, sama seperti itu. Berarti kalau dalam proses naratif itu ada inquiry-nya ya berarti ya, Mbak Dewi ya? Kenapa? Dalam proses naratif inquiry itu berarti ada inquiry-nya ya? Iya, dia ada sebenarnya naratif inquiry itu story, dan story-nya itulah yang sebagai data, gitu. Ceritanya itu yang bisa dijadikan data. Dan validitas datanya itu didapat dari teori yang dimasukkan di naratif dari naratifnya itu. Berarti nanti apa yang didengarkan itu akan dijadikan transkrip ya? Istilahnya apa yang didengarkan itu akan dijadikan inquiry kan? Ya. Oke, jadi kita mainnya di extensive apa intensive listening ini kalau di inquiry ini, di narrative inquiry? Di mana-mana naratif inquiry ini untuk semua jenis apa sih skill bisa dianalisis. Dia kan lebih ke prosesnya, story of the process. So we don't talk about the kinds of the process in teaching listening. Seperti itu. Okay. Jadi ya only the process of teaching and learning gitu. And jadi we got the data by doing some ya? interview. Deskripsi kualitatif ya? Ya. Mirip. Masuk ke kualitatif. Actually, at the first time, at the beginning, I cannot differentiate between narrative inquiry and descriptive qualitative because it's quite similar. Oke. Ada nggak karakteristik khusus gitu yang membedakan deskriptif kualitatif dengan narrative inquiry? Actually, it's still a homework for me, but I don't know exactly. Maybe I don't know exactly this is true or not, but this is my own assumption. Maybe the difference or the distinction between both of them, narrative inquiry, we just describe it based on the interview, and then we don't make any observation. Maybe yeah, I don't know exactly. So how about you, Miss Nunun? Before narrative inquiry itu lebih ke how the stories are created, bagaimana ceritanya dibuat, dikembangkan, dan what is the meaningful point of the story, maybe like this. Dan kayaknya narrative inquiry ini bisa juga menggunakan observation, ya. Interview, observation. Observation itu based on the photo voice, yang photo voice itu tadi itu based on observation. Ya, jadi jadi mungkin bisa pakai interview, observation, or any other instrument. Tapi fokusnya ke bagaimana cara membangun cerita itu dalam finding-nya, dan apa
meaningful point on that story. Miss, mau tanya ya. Jadi Kan bisa kalau digunakan yang baik ekstensif dan intensif. Ini kemarin- ada pertanyaan juga, tunggu dulu, takut enggak ke ini. Mr. Agus, cara mengintegrasikan listening materials dengan kearifan lokal, local custom or culture. Apakah harus mengembangkan materi sendiri? Jika iya, kalau my own, this is my own opinion. Kalau untuk kearifan lokal, we have to know which part that we want to focus on di kearifan lokalnya itu, and then we can find the appropriate listening audio. Tapi ini butuh proses ya, ini butuh proses dari teachernya itu sendiri, karena kita harus tahu, we have to know and then we have to know exactly about the content that we want to focus on, baru kita cari yang tepat, yang mengarah ke situ. Tapi memang untuk yang spesifik banget, maybe it's very difficult because we have a different cultures, karena kebanyakan listening audio kan dari luar, seperti itu. It's quite difficult to find. Tapi kalau mau buat sendiri, maybe we can actually, but we cannot present it as well as natives. Kayak gitu. Bagaimana, Miss Saya Dewi? tambahkan ya. Yeah, I think it is possible to develop our own material in listening. Dan kalau saya lihat di beberapa materi listening, contohnya di real listening, itu ternyata tidak hanya accent British and American saja, tapi ada Japanese accent, kemudian Australian accent. So I think it is possible for us to produce Indonesian accent. Bisa, So I think it's possible. It's possible. Kayak mana tuh Indonesian accent? Nah, Or Indonesian accent Japanese. ya dibagi lagi dari beberapa accent. Yeah. Makassar accent. dialect. Tapi the most important is maybe the yang tadi disebutkan sama Miss Aulia, aspek apanya yang akan dikembangkan dalam local custom-nya atau local culture-nya. Itu mungkin yang lebih kita perhatikan. Materi listening yang menarik dan cocok untuk anak-anak level SD apa, Miss? Oh, ini ada di materi TIYL, Miss Dian Reskiawati. Itu Miss Dian, Beb, yang nanya, Beb. Iya, emang. I know. Mungkin kalau untuk Ya. anak-anak SD atau primary students lebih menarik kalau ada visualnya ya, mungkin bisa menggunakan audiobooks or maybe video, tetapi yang tidak terlalu bahasanya. Yang tingkat comprehensionnya rendah. Gini, ada banyak website, so we can find it like from ada daftarnya itu kok. I will provide it in Telegram if I'm not mistaken later. Yeah, I will provide it there. So you can find many courses regarding to listening, and also so there are so many audios there with a different level from basics, intermediate, and then advanced. But for elementary school, maybe you can find from the basic one. Banyak kok ini di internet, and also ada banyak buku-buku ini kan listening yang berhubungan juga dengan games untuk anak-anak pemula, beginners. Longman punya, ini juga punya Macmillan ada.
Itu kalau secara ininya, but again, ya, you have to measure your students' competence juga. Siapa tahu anak SD-nya yang anak SD international school, ataukah anak SD yang bekal bahasa Inggrisnya bagus. So, untuk first assumption, kita bisa dapat sources or materials from those websites or the books from Macmillan or Longman. Tapi untuk deep analysis for your students, maybe you have to measure their own competence, like making a basic test first. Gitu. Yang cocok buat pandemi katanya, Miss. Kenapa? Yang cocok buat pandemi ini gitu. Materi listening. Oh, oke. Ini pertanyaannya Miss Dian tadi, materi listening. Materi listening buat pandemi, kan kalau anak-anak SD sekarang ini, dia punya aplikasi sendiri ya, gurunya sediain. Biasanya guru-gurunya udah menyediakan di situ juga di dalam aplikasinya, audio-audio book seperti itu. Apalagi di international school pasti tool yang dipakai itu lebih ini ya, lebih bagus gitu. Oh, ini juga untuk penelitian listening mungkin bisa dikaitkan dengan dengan teori, maksudnya dengan penelitian linguistik seperti kayak discourse analysis, ya. Mau digoreng aja, goreng. Discourse analysis. Apa yang digoreng? Woi. Atau bisa juga seperti ini, yang kebanyakan kan mahasiswa sekarang ngambil speech act ya. Nah, gimana apakah kemampuannya untuk menangkap dalam suatu wacana seperti itu, apakah ada kita bisa lihat implikaturnya dari percakapan tersebut. Nah, itu bisa dihubungkan dengan sisi listening. Tapi nanti akan saya bahas lebih dalam di part linguistik. Oke, ada lagi nih dari Suhada. Suhada. And we analyze listening skill on the textbook school. Mungkin bukan listening skill-nya, tapi lebih kepada materinya. Ya, materinya, tingkat kesulitannya ini. Tapi kalau untuk skill-nya, again, it depends on the person. Tapi lebih kepada source-nya atau materials-nya. If you want to analyze text. Ya, ini kayaknya lebih ke textbook analysis ya. We have to evaluate the materials, whether it is appropriate material or no. Apakah ini sesuai dengan level siswanya atau tidak, dan sebagainya. Tapi kalau listening skill-nya, seharusnya tidak. Kalau listening skill itu diukur by using test instrument, I think. Iya enggak? Ya. Ya. Gimana Miss Dewi? Miss Dewi mau ditambahin? Ya, udah. Pertanyaannya Mr. Said tadi sudah ya? Yang mana? Ada tadi, bisa kasih gambaran? Ya, Mr. Silakan kalau mau dikasih ya gambaran. Itu. Not yet, maybe. Mau nambahin? Oke, I will share screen lagi. Contoh ya, autobiografi naratif yang sudah. Tadi Mr. Said nambahin kasih penjelasan tentang yang naratif inquiry-nya itu. Ada di chatbox. Naratif analisisnya. So, it that need to answer ya, nggak usah dijawab lagi ya. Sudah pas ya dia. Ditambahin. Mana Said nih? Dia nanya jawab sendiri, Mbak. Udahan. Nggak apa-apa, Miss. Supaya memperjelas juga teman-teman di sini. Dari Udah dijawab sama Mr. Said tuh.
share screen ya, ntar dulu. Oke, sebenarnya bisa cari jenis-jenis penelitian yang any kinds of research ya di sini. Pakai Science Direct ini ya. Science Direct ini kan ada nih contoh-contoh nih supporting teaching. Kita tulis aja keywordnya, teaching listening Google Classroom. Nanti keluar nih macam-macam artikelnya di sini, judulnya. Bisa cari situ. Nah, ini ya, ntar dulu. Ntar, kok ketutup sih? Contoh ya. This is an example of a biography. My journey to become a teacher educator. Ini ya di sini. Ini salah contoh. Nah, dia dihubungkan dengan teorinya social theory. Dihubungkan dengan social theory. Experience ini kan diri itu masuk ke autobiografi, tapi harus ada, yaitu dikaitkan dengan teorinya itu social theory, teaching metaphor seperti apa. Ini teaching metaphor, professional capitalnya, ini tematiknya. Hal-hal yang dibahas di dalam ininya, apa artikelnya, bahwa teacher education. Karena enter dulu. And then ini yang contoh lain lagi. Blended learning. Nah, ini bisa menceritakan ke sini. Blended language learning in Colombian. Nah, ini contoh ya. Jadi you can see the abstract of this. This is a narrative inquiry explore teacher ownership of curriculum change by examining how blended learning program was input. Nah, kemudian metode yang dipakai data collection-nya ini apa gitu. Oh, dia pakai interview. Dan dia pakai juga observasi. Jadi dia nggak hanya interview, tapi juga bisa pakai observasi dari kelasnya itu tadi. Kemudian dicetakkan sebagai apa gitu. Blended learning. Ini. Tujuannya apa? Untuk menguji dan pengalaman dari dua guru ya. Ini di sini dia dua guru. Kemudian data collection method-nya itu naratif interview dan file note from classroom observation. Datanya dari itu gitu. Jadi dia bisa pakai, kalau ini dia pakai interview dan observation. Gitu. Jadi teori yang dihubungkan itu ya tergantung dari masalah yang kita ambil, yang akan kita ambil gitu. Nah, teorinya kan pakai apa? Teorinya di sini banyak ini. Teorinya ada ada Graham. Masukkan teori tentang blended learning-nya di sini. Ini tematik yang dimasukkan nih. Metodologinya ini. Mohon maaf, Miss Dewi, share screen-nya nggak terlihat. Ya, Ta? Ini aja, Miss, dinarasikan saja, jadi biar kita ngerti. Kemarin kan saya juga sempat nanya, belum terjawab ya, Miss ya.
yang interview protokol itu gimana, kemudian kalau observasi itu how deep will be. Jadi maksudnya kita observasi itu kan kalau misalnya tentang cerita sendiri pas biografi sih mungkin masih bisa, tapi kalau yang mengobservasi orang lain itu sejauh apa sih kita observe-nya? Nah, keluar. Observasinya. Yang kita mau itu maksud ininya indikatornya apa? Kok saya yang bertanya ya? Awalnya sih bener-bener deh. Kita harus kan berdasarkan tujuan penelitian kita ini mau apa loh tujuannya, ya kan? Nah, untuk mengambil itu dia datanya itu dari mana? Dari sini. Kalau dia kan karena dia pengen apa nih? Mau menguji melihat pengalaman dua guru bagaimana memanage kelasnya kan di implementasi blended learning. Kalau blended learning kan dia sinkronous sama sinkronous digabung kan. Jadi dia ada observasi di kelasnya, ada observasinya juga otomatis observasi di kelasnya gitu. Makanya dia pakai analisisnya itu interview dan datanya itu dari interview dan observation. Kalau yang autobiografi tadi, yang teacher education ini tadi, ini kan hanya autobiografi itu hanya menceritakan pengalaman hidupnya. My journey to become a teacher educator. Dia hanya menceritakan pengalaman dia. Bagaimana hidupnya hingga menjadi teori sosial teori ini. Itu. Jadi dia tematiknya itu ini tadi. Judul-judulnya ini nih. Who is teacher educator? Nanti cari teori yang apa sih guru itu, seorang guru itu seperti apa sih? Gitu kan. Ini hanya contoh aja. Jadi yang saya juga masih belajar ya ini. Yang masalahnya itu cara mengkaitkan ininya masih kayak ini kan nanti kayak ini contoh di jurnal-jurnal ya. Jurnal ini udah Q1 Q2 loh. Ini juga udah Q1 malah yang ini. Tapi kalau yang ini dia sudah mixed method. Dia naratif case study. Naratif case study. Kenapa disebut naratif case study? Karena dia naratif, menceritakan, menarasikan, tapi case study-nya itu berasal dari fenomena yang ada gitu. Jadi intinya kalau naratif ini itu dia bisa sebetulnya ke kualitatif kan. Tapi bisa jadi ke mixed method, itu depend on the tergantung dari tema yang mau kita angkat gitu. Ada Mr. Said di chatbox itu membantu, katanya yang dijelasin Miss Dewi itu berupa analisisnya ya, naratif analisis, cara menganalisisnya gitu. Iya, iya benar. Iya Miss Dewi ya. Ya. Miss Dewi yang kemarin itu kan katanya kan waktu di ELET itu kan data collection-nya itu kan menggunakan interview ya salah satunya ya Miss. Ya, itu pakai interview aja. Nah, makanya pertanyaan saya itu how to design the interview protocol because kan more than one. Biasanya kan kalau narrative inquiry kan harus deep
Kalau 3 orang, berarti gimana cara desain protokolnya? Itu ada di ini. Ntar Miss Dewi buka search lagi. Mana ya? Ada di buku. Desain protokolnya. Itu kan, aduh, tergantung dari ada teorinya itu, teori interview. Ntar saya buka bukunya, ntar dulu. Maksudnya yang kemarin dilakukan Miss Dewi, Miss Aulia, dan Miss Nunun itu yang gimana? Maksudnya biar langsung aja kan, maksudnya saya juga kebetulan lagi ingin kan, jadi gimana kalau nggak saya ngikutin senior-senior aja yang sudah melaksanakannya gitu. Efek. Nah ini kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Nah, ini kemarin kita pakai yang ini, semi structure interview. Ini bukunya. Semi structure interview itu jadi apa ya? Ya ini, interviewnya itu diambil. Kenapa kami pakai semi structure interview itu karena kita sudah tahu topik yang akan kita bahas. Itu kita lebih cenderung kemana, kita tahu batasannya. Pertanyaan, kita pengen tahu kan yang kami pengen tahu kemarin itu cara menilai dan memberi materi ajar ke siswa. Jadi ya yang di interview itu, dan ini interviewnya itu nggak mesti bisa dalam bentuk tulisan, jadi bisa lewat email atau survei, internet survei. Nah, tapi kemarin kita pakai WhatsApp, karena itu kan yang paling enak ya medianya. Yang dia langsung, kalau kita tanya langsung dijawab, nggak langsung nyambung gitu. Kalau email kan kadang-kadang nggak langsung dibaca, nggak langsung ada connect-nya. Kalau pakai Zoom, bisa pakai Zoom. Itu kita minta jadwal dulu deh. Kita tanya kesiapan partisipan kita, mau berhubungan, bisa dihubungi kapan gitu kan, maunya enaknya mau pakai media apa Zoom kah atau WA kah atau apa, itu nanti ditanya gitu. Berarti kemarin cuman kayak chattingan biasa gitu aja ya Mbak Dewi ya? Pakai WA-nya. Iya, chattingan, teleponan gitu aja. Berarti nggak perlu pakai pilot study ya, Miss? Enggak. Pointernya itu ya maksudnya Mbak Istri ya? Ya, nggak usah. Oke. Enggak, maksudnya nanti dari validate-nya itu loh, validasinya. Validasinya itu kalau narrative inquiry itu ya dari teori yang kita pakai itu validasinya. Jadi harus diperkuat dengan teori. Kayak gini, kemarin kan kita sudah dapat data nih. Dari data yang ada itu kita analisis pakai tematik analisis ini atau konten analisisnya ini. Gitu. Ya, ada bukunya. Nah, ini nih beda-beda dari karakteristik use of interview types with mixed method design. Nah, kita pakai yang ini, semi structured interview. Sebenarnya kan ada unstructured interview juga. Ada guided interview, ada focus group interview. Nanti saya share aja buku. Iya, maksudnya mau pakai punya Miss Dewi aja gitu loh. Jadi biar udah maksudnya sudah berhasil kan. Seperti ini structure. Ya kalau saya itu pakai yang itu aja, karena dia ini kan pakai semi structured interview ini, terus dari data yang ada kita analisis pakai tematik analisisnya, tema-temanya itu aja gitu. Bisa juga kan kalau kayak pakai observation itu kayak foto itu bisa pakai foto voice. Jadi kita analisis datanya itu dari foto itu foto voice. Saya juga masih belajar sih, saya masih baca-baca buku ini. Tapi kan udah ada yang jadi, makanya nanya. Nggak ada dibaca dulu belum. Contohnya mana foto voice itu? Apa sama kayak foto novela, Bun, gitu? Foto voice.
Foto voice, aduh, belum ada contohnya. Mungkin gini ya, bisa jadi kita kan kayak gini nih, kayak kita ngadain KKN daring nih, itu bisa diangkat menjadi penelitian tuh, bagus tuh, bisa jadi penelitian. Perspektif mahasiswa menghadapi KKN daring. Nah, itu jadi nanti dari analisis dan bisa dari foto-foto yang mereka kumpul, foto-foto mereka waktu saat KKN, itu bisa dianalisis. Nomor surat aja Pance loh Mbak tuh. Ah, Nomor kenapa surat aja Pance. Kalau mahasiswa mungkin bisa ini ya, perspektif mengajar bahasa Inggris di KKN daring kali ya. bisa, iya bisa. Heeh. Kemudian pengalaman mereka selama mana itu bisa Iya. untuk penelitian mereka. Itu. Nanti saya share aja bukunya ya. Ya, makasih Mbak Dew. Ya. Siap Mbak Dew. Mohon maaf. Jadi memang ini narrative inquiry ini adalah salah satu solusi to face our problem during pandemic ya. So we can use this approach to make some research related to our department. And another solution also about listening research. Maybe you can use linguistics strategies to describe about listening. Maybe talking about the discourse analysis related to listening, because talking about speech content, kan bisa kita ukur tuh dari soal-soal listening, bisa juga kita lihat bagaimana ini apa mereka tangkapnya seperti apa kalau kita memberikan tes seperti ini, assessment-nya seperti apa, itu bisa dikaitkan. Jadi mungkin jadi mahasiswa kita bisa lebih kreatif lagi untuk membuat riset yang terbaru yang bisa paling tidak membuat suasana baru di jurusan kita dan juga bisa sebagai solusi untuk pengambilan data ketika kalian mau membuat suatu penelitian. Karena kalau untuk berbicara tentang peningkatan kan takutnya kita harus mengambil data, field research. Nah, sedangkan problemnya adalah sekolah-sekolah sekarang ini kan lagi tidak ada pertemuan langsung seperti itu, semua melakukan perkuliahan ataukah kegiatan belajar mengajar secara virtual. Jadi we have to be creative to find other researchers research talk about this. Kayaknya itu sih. Ya, salah satunya tadi narrative inquiry dikaitkan dengan linguistik. Apalagi misalnya konten analisis, perception itu, analisis assessment, analisis apanya lagi, analisis konten analisis, konten analisis seperti itu. Textbook analisis juga tadi itu kalau ini bisa juga tuh kalau mau di tes ininya. Soal listeningnya seperti itu, tapi yang ada di buku-buku ini, misalnya buku-buku yang selama ini yang dipakai untuk tes itu bisa juga. Transcription-nya maksudnya. Again, you have to prepare the theories and sources, talk about that. Karena banyak mahasiswa yang saya lihat ya, yang kita dapat di lapangan ini melakukan penelitian dengan sedikit ini, jadi mereka itu masih mengawang mau meneliti ini tapi tidak ada teorinya gitu. Jadi
kalian juga harus mempersiapkan teori-teori untuk membackup research kalian. Tapi bukan berarti kalian harus mengambil 90% dari penelitian orang, seperti itu ya. Oke, gimana? Bisa diterima ya. Masih ada waktu selain Mr. Said, Mr. Agus, Miss Roma, yang lain masih bisa langsung tanya ke Miss Aulia, Miss Nunun, sama Miss Dewi-nya ya, yang lain. Mas. Jujur kalau kayak pengajaran listening, riset-riset tentang listening, saya masih basic ya. Untuk expertnya ya Miss Dewi dengan Miss Nunun. Saya ini cuma tim hore. Miss Nunun ada apa, Mr. Satria? Ada lagi yang mau ditanyain? Ya, itu dibaca terkait dengan Aulia, Ya. alternatif judul selain speech act dong untuk inspirasi anak-anak. Gimana sih Bu caranya Kan kita nanti ada. menghindari Ada yang ini. apa itu yang disebut dengan Kan nanti kita ada partnya untuk ini belajar apa di linguistik. Tapi kalau sedikit ini ada banyak kalau kalian mau meneliti tentang linguistik. Tapi apa selain speech act, karena judul yang masuk speech act, apalagi ya berbicara tentang code switching, code mixing. Kalau untuk mau linguistik kan banyak sih sebenarnya. Kalian bisa membahas tentang ya tadi yang saya bilang discourse analysisnya ataukah implicatures-nya dari sisi dari sisi semantiksnya, meaningnya, hubungkanlah dengan four skills itu. Misalnya kamu mau lihat dari apanya, misalnya dari soal-soal listening yang percakapan, kita bisa lihat nih dari implicatures-nya atau apa. Jadi kita bisa melihat soal-soal itu, kita meneliti dari sisi pragmaticsnya, seperti itu. Itu salah satu solusi untuk riset. Untuk misalnya kalian tidak mau meneliti tentang audionya, tapi kamu mau meneliti tentang student-nya. Bagaimana students itu menangkap teori-teori audio itu, pesan-pesan yang ada di listening itu sesuai nggak dengan jawaban yang dibutuhkan, seperti itu. Misalnya pertanyaannya bukan pilihan ganda ya, pertanyaannya misalnya butuh reason, WH questions. Apakah dia bisa menangkap itu? Misalnya kita ngambil datanya dari seperti tes-tes yang ada di YouTube ya, tes-tes IELTS. Apakah mereka bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh examiner? Itu kan bisa kita lihat dari sisi pragmaticsnya. Apakah nyambung dari pertanyaan yang ini dengan ini? Kira-kira apa yang ini? Nah, kita bisa mendeskripsikan seperti itu dengan menggunakan teori linguistik. Tapi menghubungkan dengan beberapa kompetensi yang ada, misalnya dari listening dan speaking-nya. Gitu. Itu salah satu solusi. Yang lain misalnya selain speech acts dengan ini apa ada lagi selain itu? Misalnya kita juga bisa menghubungkan dengan teori-teori pronunciation. Bisa saja ada kesalahan pronunciation menyebabkan kesalahan listening itu again kita menggunakan teori-teori linguistik, misalnya phonetics transcription seperti apa dengan sisi sosiolinguistiksnya. Sama juga tadi yang salah satu judul tuh bisa yang tadi Mr. Agus nanya tentang kearifan lokal. Bagaimana apakah ada soal-soal, kayaknya ada beberapa soal-soal yang misalnya kayak soal-soal di listening itu kan dia menggunakan di bagian part speaking, part yang kedua itu kan ada tentang pertanyaan bebas tuh, biasanya ada dia mengambil tentang local culture. Bagaimana si pendengar atau yang ditanya itunya apakah sesuai dengan konteksnya, kita masukkan lagi unsur-unsur linguistiknya untuk ditelaah seperti itu. Nah, sekarang ini yang lagi booming adalah anthropolinguistics. Jadi kita bisa melakukan apa sih anthropolinguistik itu? Jadi telaah bahasanya dengan sistem budayanya. Jadi kita bisa mengaitkan tentang pertanyaan Mr. Agus tentang kearifan lokal dengan perception-nya.
Ya, gitu. Itu juga salah satu yang bisa diteliti. Banyak sekali yang bisa diteliti. Tidak hanya sekedar code switching, speech act. Jadi mohon maaf kalau misalnya saya lihat seperti itu agak kurang gimana, karena kok berputar ke itu aja. Padahal kan sangat-sangat luas kalau kita berbicara tentang ini. Ada banyak istilah-istilah yang ini linguistik yang bisa kita bahas. Ataukah yang lain juga bisa gitu. Cuman saya membahas tentang linguistik karena saya taunya tentang linguistik itu. Mungkin ada Sama nggak dari kalau misalkan local wisdom gitu. ya, Jadi nanti itu transcription-nya itu larinya ke transcription-nya atau teksnya gitu. iya, bisa. Pakai tema-tema topik daerah gitu. Iya. Iya, jadi tapi misalnya ya saya mengaitkan lagi dengan listening. Kalau misalnya ini kan kita audio yang listening, tapi datanya dari mana, Miss? Misalnya kita nggak semua ini kita lihat nih dosen-dosen cara dia mengajar atau ngambil datanya dari dosen-dosen. Kan banyak di YouTube tema-tema listening kita bisa ambil, misalnya dari listening IELTS gitu. Kita lihat contoh-contoh orang yang bercakap, ini percakapannya seperti apa. Nah, itu dari listeningnya itu kita lihat tuh seperti ini kontennya seperti apa. Nah, baru kita olah datanya seperti itu. Bagaimanalah sekreatif kita untuk melakukan penelitian seperti itu. Iya, benar banget. Jadi misalkan langsung di budayanya orang Lampung sendiri gitu. Jadi apa sih misalkan tentang tari Sige Pengunten, nah itu bisa dijadiin materinya ya, local materials-nya dari situ gitu. Maksudnya Bisa, mungkin tapi harus kita garis bawahi bahwa kita ini adalah English department, so we cannot separate it with English content. Jadi jangan sampai kita terpengaruh mau meneliti misalnya yang kayak tadi ya, antropolinguistik atau pragmaticsnya. Pragmatics apa dulu nih? Kalau pragmatics bahasa Indonesia kan nggak nyambung dengan departemen kita. Jadi yang harus ada konten bahasa Inggrisnya gitu. Jadi kayak misalnya tadi tari Sige Pangunten bisa, tapi konteksnya di luar English ini. Kecuali kalau misalnya ada yang bisa dikaitkan dengan entah pembelajaran bahasa Inggris atau ke apanya, misalnya dari sisi misalnya motivation-nya ataukah misalnya deep analisis dari makna Sige Pangunten disambungkan dengan motivasi belajar, mungkin bisa. Tapi kalau misalnya tidak ada ininya di luar ini itu yang agak kurang ini ya. Takutnya linguistik aja tapi bukan linguistik bahasa Inggris. Nah, yang saya mau garis bawahi adalah we are in English department, so we have to concern with this major. Jadi apapun pendekatan yang kita pakai atau metode yang kita pakai department atau English research seperti itu. Ya, mungkin maksudnya tadi cuma theme atau topiknya aja dari tari Sige Penguntennya gitu. Jadi teksnya itu tetap dalam bahasa Inggris gitu, tapi tema atau topiknya untuk membahas tentang itu. Jadi itu kayak monolog gitu, nanti di audionya dibikin, tapi temanya tentang membahas tentang tari Sige Pengunten gitu mungkin. Jadi tetap materi, tapi pakai yang local culture atau local wisdom-nya gitu. Gitu ya, Mr. Agus mana ya Mr. Agus tadi? Ada. Komen. Ini kali. Gimana? Mas Tufel. Ya, masih ada loh Miss Aulia, Miss Dewi, Mr. Satria masih tetap sih aku analisis politeness di pesan yang teman-teman satu kelas aku kirim di grup kelas aku. Again, we have to for that we have to concern with the English language. So, if you want to analyze the politeness, pragmatics analysis, again, yang kalian harus concern adalah bahasa Inggrisnya ya. Jangan bahasa Indonesia yang kamu analisis. Kalau kamu bahasa Indonesia yang kamu analisis, walaupun misalnya teori bahasa Inggris yang kamu gunakan, tetap aja yang kamu yang culture-nya ataukah background-nya itu beda gitu.
Jadi boleh. Tapi kalau diskusi yang kamu gunakan adalah diskusi bahasa Inggris antara teman-teman kamu, itu yang kamu ambil sebagai data. Kalau bukan, tetap bisa menjadi riset, tapi tidak dalam skop bahas ini, departemen bahasa Inggris. Kalau according to me, karena itu yang dulu yang saya ini. Iya, nak. Jadi kalau saya sih pribadi, Mr. Said, boleh, tetapi kita di luar ini, politeness-nya di luar riset bahasa Inggris loh, gitu. Kecuali misalnya mereka berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris, maka itu bisa menjadikan data untuk diolah sebagai riset. Tapi kalau dia menggunakan bahasa Indonesia, tetap riset tapi bukan skop departemen kita. Itu sih kalau saya. Miss Nunun mau ditambahin? Mungkin topik untuk research dalam listening yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari adalah sebenarnya kita bisa mengangkat topik tentang our experience in gaining English proficiency. Jadi kita menceritakan bagaimana kita mendapatkan atau bisa bisa proficient in English itu bagaimana? For example dari SMP, SMA sampai kuliah itu diceritakan bagaimana prosesnya, itu juga bisa digunakan di narrative inquiry dengan memperhatikan desain narrative inquiry tadi, ada analisis naratif atau analysis of narrative atau narrative analysis. Itu sebenarnya bisa sih diangkat sebagai sebuah topik dalam penelitian. Bisa ditambahin ya. Mr. Satria, ada yang mau langsung ditanyain? Mana ya, Mr. Satria? Halo. Ya. Itu saya bertanya tadi tentang apa tips bagi masing-masing pembicara dalam mempersiapkan materi ajar dan juga proses belajar mengajar listening yang paling nyaman dan terbaik sesuai pengalaman masing-masing. Bisa nggak untuk memberikan masing-masing speaker gitu menurut pengalamannya? Terima kasih. Memilih materi ya tadi ya, Mr. Satria? Iya, Mas Nunun. Apakah itu teacher made atau standardized? Untuk materi, we have to know the goals of our course dulu. Kita course-nya itu tentang apa? Apakah intensive listening atau extensive listening? Kemudian fokusnya mau ke mana? We have to know the students level also. Jadi sebelum kita menyiapkan materi, we have to do need analysis secara general lah mungkin ya. Jadi secara general siswanya levelnya seperti apa? So we have to find out the appropriate material. Ini hang ya atau gimana? Can you hear me? Bisa lanjut Mbak Nunun. Lanjut. Ya, jadi itu tadi we have to know the students level first, and then baru find the appropriate listening material for untuk extensive listening. Kita bisa membebaskan mereka mencari material yang mereka inginkan, yang pengen mereka dengar, bisa movie, bisa music, and any other listening materials. Sepertinya tidak perlu menggunakan tes. Maybe just ongoing assessment. We have to monitor the students' progress, gitu-gitu. Jadi tidak perlu menggunakan tes di akhir atau summative tes. Udah ya, mungkin Miss pengalaman Nunun, saya. Itu aja pengalaman. Miss Dewi bisa mau ada Miss Dewi pengalamannya, tips dan triknya selama mengajar listening. Miss Dewi masih ada ya? Masih, astagfirullahaladzim. Masih sama kita maksudnya? Atau misalnya error atau gimana? Kok kayak putus-putus ya? Apa ini ku ya? Enggak, Jelas. Bagus kok. Bagus. Ini ada pertanyaan dari Miss Isti tentang ISP ya. Research dalam ISP mungkin
bisa tentang need analysis, karena kalau di ESP itu kan kontennya beda-beda. Mungkin English for apa ya, mathematics misalnya, apa sih yang mereka butuhkan, bahasa Inggris yang seperti apa yang mereka butuhkan, nah itu bisa dijadikan sebagai diangkat sebagai topik penelitian. Jadi kita menganalisis kebutuhan siswa matematika tentang bahasa Inggris, itu yang seperti apa, topiknya apa saja, kemudian bagaimana teaching modelnya dan sebagainya. Atau juga bisa designing ESP materials, atau designing apa ya, silabus ya, designing syllabus of ESP. Tapi ini sedikit berat untuk tesis. Kebanyakan untuk ESP itu need analysis. Atau content analysis juga bisa. Jadi kita mencari materi ESP, kemudian ya itu tadi menganalisis apakah the material is appropriate or no. Sesuai nggak dengan major, sesuai nggak dengan levelnya, dan sebagainya. Karena di ESP sendiri itu kan ada dua, ada language focus dan content focus. Apakah materi itu hanya consist of content fokusnya atau ada language focus yang diberikan gitu. Kebanyakan ESP ini kita memberikan materi misalnya matematika, kita memberikan materi matematika dalam bahasa Inggris, tetapi sometimes we forget to teach the language focusnya. Language focusnya itu apa yang akan diajarkan, bukan hanya kontennya aja. Mungkin Mbak Dewi yang sudah mengajar ESP juga kali ya. Mbak Dewi. Sorry tadi ke dapur. Ya, Assalamualaikum. Apa? Tambahin Mbak Dewi. Apa ya? What is the question? Ini yang ke ESP. Contoh-contohnya apa bisa penelitian tentang yang di ESP? Oh, maybe you can analyze about need analysis. Kemudian apa sih? Material. Materi ajarnya bisa. Atau bisa juga mencari tahu challenge and the opportunities of ESP teacher. Apa sih kendala-kendala ESP teacher dalam mengajar ESP di kelasnya, itu juga bisa. Ya, benar. Iya, bisa kebayang ya, berarti misalkan bukan guru bahasa Inggris gitu ya, tapi gitu ya, Miss ya. Karena kalau misalkan di sains gitu, ada technical word-nya yang beda, misalkan di matematika, di fisika, di kimia, gitu kan, ada vocabulary-nya yang memang benar-benar bahasanya situ ya, nggak bisa kayak diterjemahin beda gitu. Ya, jadi ada spesifik register yang biasa digunakan di bidang-bidang tertentu, misalnya apa ya? Di matematika juga paham. Kayak tanda-tanda simbolnya gitu, new gitu. Nggak bisa di bahasa Inggris. Mungkin how to explain symbolic formula in matematika. Jadi tidak bagaimana cara menghitungnya, tetapi bagaimana cara explain formulanya gitu mungkin. Itu ada dari Miss Isti, Miss. Jadi kalau misalkan listening, ya apa tuh? Linguistic podcast bakal ada ESP podcast juga gitu. Ya, Mbak Dewi ini expertnya. Gimana Mbak Dewi? Saya emang nggak expert itu ESP.
yang hubungannya ISP podcast gitu. Miss Aulia nggak dengar? Mungkin lagi reconnecting ya itu. Yang lainnya masih ada mungkin dari yang mahasiswa. Kalau suara saya didengar nggak? Iya, kalau Miss Aulia kita bisa dengar. Miss Aulia bisa dengar aku nggak? Malah drama kalian. Gimana yang lainnya? Bang Satria, Abang? I can't hear Masih you. ada yang... Maybe you can write it in chat box so I can answer it directly there. I cannot listen. Yang bisa tulis di chat box ya. Karena Signal ini problem nggak maybe. cuma listening aja, IFPI ya, mesti kena semua, dapat semua. Jadi kesempatan kalian untuk tanya langsung ke expertnya. Mr. Agus, masih ada lagi? Itu Bu Rohmatilah tadi, ada ya Bu Rohmatilah tadi? Mana tadi? Ya, Bu Rohmatilah. Bu Rohmatilah pakai punya saya sebentar. Bu, Bu. Lagi ini konsultasi. Bikin mie ayam. Nggak bikin mie ayam. Sama Agus yang untuk Sardas minggu depan. Miss Nunun kan tadi bilang yang aplikasi Lex Tutor ya? Ya nggak sih Miss Nunun? Yang hitung level teks Ya, ya. Ya. Itu sama ngitung sama readability level itu sama ya, Nun? Readability level. Readability level dengan aplikasi readability level itu untuk menghitung tingkat kesulitan daripada sebuah teks. Dengan Lex Tutor itu, kalau readability kan bisa macam-macam tuh formulanya, pakai bisa pakai manual, Ya, bisa juga pakai aplikasi. Nah, misalkan di readability-nya dia mau menggunakan FlashInCAP gitu untuk mengetahui level siswa, level teksnya itu. ya, Itu sama. itu bisa juga. Ya, bisa juga sih digunakan untuk reading text. Iya, soalnya Tidak hanya kadang untuk listening. kadang kan di mata kuliah textbook itu saya itu meminta anak-anak itu bukan hanya menghitung reading teksnya saja, tapi listening teksnya juga. Cuman lebih menekankan ke readingnya sih daripada listeningnya. Panu. Ini bagus juga buat penelitian nih. Apa tantangan dosen wanita selama ini Pandemi. mengajar di Online. masa pandemi. Yes. Lanjut Pakai aja, Bro. kuesioner. Ayo Mbak, pakai kuesioner. Nanti ini riset Pasti udah keluar tuh unek-uneknya semua. yang punya bayi. Kalau yang udah nggak punya bayi kayak saya mah nggak usah. Yang punya Bayi 2 lagi. Bayi 2 Tapi lagi. ditambah dong judulnya. Tantangan dosen wanita yang sudah menikah pada usia muda. Iya tuh Mr. Said, FlashInCAP. Udah Mr. Said jawab. Coba Mr. Said itu keluar dulu, Mr. Said. Mr. Keluar Said dulu, ini udah banyak. mandinya, udah selesai apa belum? Mr. Said, minggu depan jangan banyak nanya ya. Readability apa lagi? Saya berarti banyak nanya nanti. Oh, banyak nanya ya Mbak Nur. Itu ngetes apa nanya sebenarnya? Nggak tahu. Nah, kan? Mbak Isti tolong diambil alih lagi itu laptopnya, Bu Rohmatilahnya. Saya nanya ya, Miss Rohmatilah, besok. Males. Ya, Mbak Isti. Ya,
Udah, so pergi peramatilannya. Udah. Miss Fitrah tadi jadi join lagi atau masih tetap di situ? Enggak, masih tetap, tapi saya nonaktifkan videonya. Lebih Oh ya, mungkin itu jadi lancar ya, Miss ya. Sama Iya. kayak di sini juga ini sinyalnya lagi jadi videonya saya matiin. Kameranya nggak suka kayaknya. nggak mendukung Bagus. kita eksis. Terlalu cantik. Yang lainnya gimana? Ilham, Mayang, kenapa kalian itu susah sekali suruh bundanya? Ya silakan Sebenarnya mahasiswa yang cuman butuh mahasiswa ini apa? Cuman butuh lebih kreatif lagi, lebih ini lagi. Soalnya jangan sampai kita terpaku akhirnya karena pandemi kita nggak bisa buat riset karena sekolah pada tutup. Ya cari cara untuk yang ini. Ya dengan kalau misalnya ini saya nggak tahu harus penelitian seperti apa, banyak-banyak baca ini kan ini apa kita ada akses untuk internet, kita bisa coba baca kira-kira apa penelitian macam apa yang bisa kita lakukan selama pandemi. Kalau masih nggak tahu, coba ikutin beberapa webinar-webinar yang skala internasional yang membahas tentang cara pengajaran di cara penelitian dalam kondisi pandemi. Kalau masih nggak bisa lagi ya ya sudahlah. Bisa terinspirasi ya dari webinar-webinar itu ya. Oh sangat. It's very beneficial for us ya. Kenapa? Banyak hal-hal yang belum kita tahu, yang selama ini kita cuman tahu di skala kampus aja, ternyata bisa banyak ilmu yang kita dapat karena banyak pembicara dari luar, banyak ini. Tidak ini dia memperluas pengetahuan kita seperti itu. nggak ada Tapi kuotanya, Mi. Ya itu tadi, pinjam wifi kampus. Itu Mr. Said apa ya? Apa itu flash insight? Mana? Nggak ada. Miss Fitrah bisa lihat. Itu tadi Ya, yang misalnya reading apa itu? Reading grade. level. Oke. Miss Nurul, kalau mahasiswa sudah tidak ada yang bertanya, bisa ditutup mungkin. Ya ini nggak ada yang terinspirasi apa ya? Terus gue tanya gitu. Kayak Adam gitu kan belum pada ngajuin judul udah apa belum tuh? Nggak berminat apa yang untuk listening gitu? Kan dikit banget ya, bahkan paling berapa biji ya Miss Isti kalau untuk yang penelitian listeningnya? Dikit banget kalau yang listening, padahal itu lahan banget untuk diterima oleh tim judul kalau misalnya judulnya listening dan mungkin apa naratif inquiry gitu kan. Tuh. Beneran nih. Saya rasa juga naratif inquiry ini it's quite easier dan kuantitatif yang bukan kuantitatif, sorry. Maksudnya yang field research yang kita harus datang ini lebih gampang untuk ininya. Kayaknya ya. Dan lebih fresh. Mungkin karena humanis ya, lebih humanis sih, lebih ke person to person. Yes. Ya, ada Kak Tian juga ya ternyata. Kak Tian. Kak Tian ada di situ nggak ya? Halo Kak Tian. Disambi masak sama dia tadi, sarapan. Oh ya. Kak Tian. ada Kak Tian. Sampai sarapan. Oh sarapan. Di sana jam berapa Kak Tian? Jam 8. Oh jam 8 ya. Berarti tadi kebagian banget. Jadi jam 6. Jadi kebagian banget. Tadi sama Bang Satria itu tanya link drama Korea. Terus dikirim link. Sama Miss Isti berarti Kak Tian nanyanya. Kalau link itu. Tapi terima Udah kasih nih ya. sudah. Gimana Kak Tian? Oh, terima kasih sudah belajar banyak dari tadi. Sempat nyatat tuh beberapa hal juga. Oke, makasih juga. Jadi ini beneran nih, udah nggak ada lagi nih. Adam Citra nih. Mumpung masih 2 menit lagi, ayo.
Udah ya Bang Satria berarti semuanya. Nanti bisa kalau misalkan ada kepikiran, barusan terpikir apa gitu, terinspirasi dari diskusi kita hari ini, bisa langsung ya ke Miss Fitra Aulia Ansar, Miss Nunun Indrasari, sama Miss Dewi Kurniawati. Buat yang lainnya, dan semoga akan ada yang ngajuin judul yang fokusnya di listening skill gitu. Ada makan siang nggak kakak? Ada makan di kosan masing-masing gitu. Okay, thank you very much for the speakers today's great speakers that focus on the listening skills. Nggak cuma listening ya, tapi ESP-nya juga ya, gitu. Ya harapannya gitu ya Miss Isti, semoga ada judul-judul yang segar gitu ya, yang beda dari sebelum-sebelumnya, nggak ada di zona nyamannya kalau kata Miss Fitrah tadi, yang itu terus jadi karena yang ada contekannya gitu. Jadi dengan adanya sharing dosen ini nggak cuman kan kalian juga dilibatin, jadi semakin lebih baik lagi. Oke gitu. Jadi ya udah. Terima kasih untuk partisipasinya. Thank you very much for your participation for this sharing session. Minggu depan lagi ya, Miss Isti ya. Kita ketemu di tadi udah ada iklannya di podcast nanti. Ya, paling kayak gitu ya. Ya. Minggu depan Untuk apa? Podcast sharing apa? session. Udah foto belum? Ya. Tutup dulu baru foto ya, Bang. Oke, siap. Hey, thank you. Mohon maaf kalau ada kesalahan selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibuka Bang Satria, Yuk. Mr. Said semuanya, Miss Isti. Mau foto session? Nah, Said Ada ngapain? Keanu. Ada Keanu loh. Keanu. Ya, kita foto session. Nah, Said sekarang ya. sebentar ya. Miss nggak usah pakai ini masker, Miss. Itu ada Miss Saidina Wijaya ya. Saya ikutan foto-fotonya. Ya, sebentar nih. Ayo silakan dibuka mahasiswa. Sekalian mau menginfokan bahwa pekan depan podcastnya adalah edisi textbook analysis yang tadi juga sedikit dibahas, sehingga jika ada mahasiswa yang merasa penelitiannya tentang textbook analysis ataupun tertarik dengan bahasanya, silakan bergabung pekan depan. Ayo silakan. Dibuka dulu kameranya. Miss Dian, Miss Dian, Miss Septa, Regita, Miss Iis, Ari, Maya. Saya nggak minta Mr. Darwis untuk ngebuka sih. artinya sudah sukses sarapannya. Ya, ini ada 2 lembar. Ada 2 lembar. Jadi kita ada 2 senyum. Masya Allah, itu grup Agus Hidayat. Rombongan Mr. Agus ini, Mr. Agus. Oke, kita mulai ya. 1. Bentar, ada yang buka ini ternyata. Belum, sebentar. Aku Miss. 1. Itu Nur Samsia itu apa sih, Bu? Mbak Nur nih. 1, 2, 3. 1 lagi. Bentar. 1, 2, senyum. Oke, thank you. Goodbye everyone. See you next week. See you next week. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Kita masih belajar sama belajar. Thank you. Kalau ada pertanyaan tentang listening langsung ya ke Miss Dewi, Miss Nunun, dan Miss Aulia. Ya, ke expertnya. Expert. Nanti WA-in. Abang dari mana, Bang?
Abang dari mana?